syafa'in wala umuruddin yawaddin wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'il amma ba'du. Awalan hayya bina nahmadu hamdan kasiran ilallah alladzi qad ata'na rahmatan wa hidayatan hatta nastati'a an najtami'a fi hadal makani bisihati wassalamah. Sanian salawat wassalam ila habibina wa nabiyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam alladzi qad hamalana minadul lumati ila nur. Salisan sakratus sultan ila Ibu Melin Agustin alladzi qad atani fursatan saminatan li an atakalama amamakunna jami'an bilughatil Indonesia insyaallah. Jadi teman-teman semua, saya akan berceramah tentang sabar. Apa sih yang dimaksud dengan sabar itu? Sabar adalah sikap kita menahan diri untuk tidak melakukan sesuatu yang ingin kita lakukan. Contohnya, seperti dalam kegiatan sehari-hari yang kita lakukan, banyak sekali kejadian yang menguras emosi dan menguras tenaga kita. Walaupun hal-hal itu adalah hal-hal sepele yang sering terjadi, seperti kita jatuh dari motor, tidak punya uang, ditimpa musibah, ditimpa kesedihan. Pasti kita sebagai manusia biasa merasa emosi, merasa sedih, ingin marah, ingin mengeluh. Namun, kita harus bisa menahannya. Itu yang dimaksud dengan sabar. Jadi, kalau kita bisa menahan segala sesuatu yang ingin kita luapkan, kita termasuk orang yang sabar. Untuk tidak emosi, untuk tidak mengeluh saat terjadi musibah, selalu menerima segala sesuatu yang diberikan oleh Allah. Allah ini teman-teman semua bersama orang yang sabar loh. Bahkan di dalam Al-Quran pun dijelaskan bahwa Allah itu bersama dengan orang yang sabar, seperti dalam surat Al-Baqarah ayat 153. Ya ayyuhalladzina amanu sta'inu bis-sabri was-shalah. Yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, mintalah pertolongan kepada Allah dengan sabar dan sholat. Sesungguhnya Allah bersama dengan orang yang sabar. Di dalam ayat tersebut dijelaskan bahwa Allah itu selalu bersama dengan orang yang sabar. Jadi Allah ini tidak mungkin memberikan kita musibah atau kesedihan itu tanpa sebab. Allah sangat sayang kepada kita dan ingin mengurangi dosa-dosa kita, maka dari itu diberilah musibah. Karena sesungguhnya orang yang beriman itu, kalau Allah sayang itu bukan ditimpa kebahagiaan, tapi ditimpa dengan musibah. Itu orang yang beriman. Maka dari itu kita harus sabar, menahan diri untuk tidak mengeluh, untuk tidak marah. Nah teman-teman, banyak juga ya kisah para anbiya kita yang dapat kita contoh. Seperti contohnya nih, sifat dari Nabi Nuh alaihissalam. Beliau sabar, berapa lamanya coba teman-teman? 950 tahun Nabi Nuh sabar terhadap umatnya yang tidak mau beriman sama sekali. Bahkan istri dan anaknya Nabi Nuh pun mengkhianati Nabi Nuh. 950 tahun loh teman-teman lamanya ini. Bahkan nih, pas Nabi Nuh ini buat kapalnya itu tuh dibuangin jadi tempat pembuangan sampah gitu loh di situ. Jadi kotor. Tapi Nabi Nuh apa? Nabi Nuh tetap sabar gitu. Sampai akhirnya kaum Nabi Nuh ini diazab oleh Allah, terjadilah banjir besar. Pada saat itu Nabi Nuh ingin menyelamatkan anaknya, tapi anaknya tidak mau diselamatkan. Dia lebih memilih tempat yang lebih tinggi dan tidak ingin ikut dengan kapal Nabi Nuh SAW. Padahal Nabi Nuh sudah menghampiri anaknya dan mengajaknya untuk menaiki kapal tersebut, tapi anak Nabi Nuh tidak mau mengikuti Nabi Nuh. Selain itu, ada lagi kisah dari Nabi Lut alaihissalam yang umatnya juga tidak mau beriman. Bahkan kaum Nabi Lut ini menjadi contoh bagi kita sekarang untuk tidak menyukai sesama jenis. Karena kita tahu sendiri, orang yang menyukai sesama jenis akan diazab berat oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada yang lebih hebat lagi nih teman-teman. Barang siapa yang bersabar, maka dia akan dibalas dengan 900 derajat. Seperti dalam hadis, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, as-sabru inda musibati bitis imiati. Hadis riwayat An-Nawawi.
Barang siapa yang bersabar atas musibah, maka dia akan mendapat 900 derajat. Masya Allah banget gak tuh? Barang siapa yang bersabar, maka Allah akan berikan 900 derajat bagi orang yang bersabar ini. Maka dari itu, jika terjadi sesuatu kepada kita, mungkin itu kesedihan, musibah, atau bahkan hal sepele seperti gak punya uang, bersabarlah, bertahan agar kita tidak mengeluh. Maka dari itu teman-teman semua, saya juga belajar dan teman-teman juga belajar. Mari kita berusaha untuk menjadi orang yang penyabar ya teman-teman semua. Sekian ceramah dari saya, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.